selalu dikaitkan dengan hal yang kayak gitu. Tapi kalau orang yang acuh, cuek, walaupun beneran itu jinnya ada, ya dikacangin jinnya. Jinnya ngambek. Jadi ketika ngadapin orang yang kesurupan, orang yang kena santet juga, kalau kita tahu kunci-kuncinya, tahu apa sih tipu daya mereka, ya gampang sebetulnya. Kalau misalkan ada orang kesurupan, terus kita tinggalin jadi ruangan dia sendirian. Ya lama-lama dia waras sendiri, sadar sendiri. Berarti ngerasa kalau tuh setan dikacangin gitu sama manusia. Kecapean dia. Emang dipikir nggak capek dia? Capek dia. Jadi kadang kita kan kasihan, cuman kan kalau dibiarin. Karena yang capek juga bukan sekedar jinnya, orangnya juga capek gitu. Jadi saya pernah, ini orang tuh kerasukan, cuman kerasukannya lucu, kayak orang pingsan tidur Pak. Ini orang udah pada takut. Ini nanti Pak katanya dibawa ke alam arwah. Tuh banyak yang bilang tuh. Kayak gitu kan. Saya bilang enggak, bentar lagi juga sadar, tungguin aja. Tungguin sambil ngobrol, sadar, teringat selingkuh karena udah pegal kali, gua dicuekin gitu. Nah kadang ketika orang ini takut ya kayak gitu, nah ini yang salah. Justru harusnya ketika ada masalah seperti itu, minta tolong sama Allah, minta perlindungan pada Allah, biar nggak diganggu lagi, biar kalau yang lagi diganggu juga si jinnya keluar gitu kan. Nah ini sebetulnya simpel, nggak usah pakai acara gimana ya. Kadang-kadang saya juga kasihan ya, orang sampai ada yang ditabok. Ada pengalaman ini karena jadi ceritanya kemarin temen cerita. Jadi ini karena dia dianggap ya memang pengetahuan agamanya tinggi sih, bagus ya. Cuman untuk hal seperti itu dia masih kurang gitu ya. Bingung nih. Nah daripada malu, jadi aksi orang yang kesurupan ini dimasukin ke ruangan sama dia dikunci, ditabok. Plak-plak nih, sadar loh orangnya. Kesakitan. Kasihan kan udahnya. Gitu. Padahal cukup misalkan kalau memang dia gangguan jin, cukup dibacain ayat Al-Quran sambil kita memohon kepada Allah. Jadi bedanya gini, orang yang membaca biasa dengan orang yang membacakan ruqyah, bedanya di niatnya. Kalau yang baca tilawah biasa, baca Al-Quran biasa kan niatnya ingin mendapat pahala dari Allah kan. Nah kalau yang meruqyah itu minta kepada Allah untuk kesembuhan orang yang sakit ini sambil kita ngebaca Al-Quran. Jadi ada di hati itu ada permintaan kepada Allah sambil dibacakan. Makanya efeknya beda. Karena kadang-kadang gini, saya pernah ngetes nih. Ada ustadz, bacanya bagus, enak. Kalah saya. Saya kasih saudara nih ayat-ayat ruqyah ini. Coba kamu baca. Dibacain dia. Enggak ngaruh. Bisa begitu Pak? Pas saya baca terpengaruh. Kok bisa begitu? Nah karena dia niatnya beda gitu. Karena dia hanya membaca biasa. Kalau saya membaca itu sambil minta pada Allah supaya si pasiennya ini, supaya yang terkena masalah ini disembuhkan oleh Allah. Dan lucunya lagi Pak, ada cerita lagi nih. Dia Ustaz. Dia membaca Quran dengan fase. Pada saat dia membaca Quran, tapi dia pada saat jalan sendiri atau bagaimana dia merasa takut. Nah, itu tuh Pak, kan lucu. Badan cerita-cerita yang misalnya, wih ada loh jin sebelah ini, ada loh. Dia malah takut loh. Ada loh yang kayak gitu loh Pak. Ada banyak. Ada lucu kan, Ustadz loh. Ya, ada memang. Ya saya juga kadang-kadang suka ketawa ya. Saya dipanggil sama Ustadz, udah tolong Pak. Saya sering ngomong gini, lo tuh kurang apa gitu. Ayat Quran banyak kamu yang hafal, dalil banyakkan kamu. Saya bilang. Kok minta tolong ke saya bilang. Saya ini apa, orang saya nggak
kalau dilihat dari ilmu agama kan tinggian kamu udahlah banyak. Nah setelah saya selidiki ternyata ada hal tertentu yang apa ya, ini agak sensitif juga sih, kayak dia tanpa sadar melakukan kesirikan. Jadi ada ritual-ritual yang mungkin ini agak sensitif ya, Iya. yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Nah kalau saya sangat menghindar itu, lebih baik saya nggak ngerjain. Misalkan amalan sekian ribu, nah ketika nggak ada contohnya ya ngapain saya ngikut. Sampai pernah debat kan saya sama temen berapa kali, itu kan katanya zikir. Iya zikir, tapi kalau tidak dicontohkan oleh Rasul saya nggak akan ikut. Gitu. Saya nggak akan menghukumi atau menjudge ya salah dan benar karena saya bukan ulama, saya bilang. Tapi saya nggak akan ikut ritual-ritual model gitu. Simpel saya bilang, saya nggak ikut, udah itu aja. Saya cari aman. Karena ketika ada amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, ya siapa yang mau ngejamin dapat pahala ya? Dan Bapak juga pernah cerita ya waktu itu ya pada saya bahwa orang pada saat diruqyah, ya kan, dia tidak mau melakukan lagi, tetapi dia memakan saripatinya mungkin di dalam kita ya. Jadi timbulnya akhirnya sakit badan, jadi timbul penyakit. Itu sebetulnya bukan penyakit ya Pak? Yang mana nih? Yang Bapak bilang bahwa pada saat diruqyah dia siapa kamu? Saya kiai siapalah, maksudnya contoh saya turunan inilah, turunan itulah. Nah, kenapa kamu mengganggu? Karena saya tidak dikasih makan. Ya, jadi gini, banyak yang orang ini sensitif sih sebetulnya, yang nggak nyadari gitu tuh. Kalau amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu malah jadi makanan mereka. Mereka nuntut ketika tidak dilakukan. Ada ritual-ritual tertentu, tata cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itu justru makanan mereka, itu atas dasar pengakuan mereka ya. Iya. Kenapa kamu ganggu? Habis dia udah lama nggak melakukan itu, saya kelaparan. Nah itu walau alam, tapi mereka jadi ngamuk gitu tuh. Jadi yang paling aman tuh ya tadi itu menurut saya, ya udah kalau karena nggak dicontohkan, ya udah ngapain kita susah payah. Yang dicontohkan aja kita udah labakan ngikutinnya. Iya. Sholat aja, dari sholat bisa kita ngikutin semua, kelabakan. Enggak juga kan. Sholat wajib, sholat sunnah rawatibnya, belum sholat sunat yang lain duha, belum tahajudnya, belum kalau mau ini sholat wudu ya, sholat mutlak ada yang sholat mutlak. Jadi setelah wudu kita sholat 2 rakaat. Di sholat aja kita udah kelabakan itu. Bisa kita rutin setiap hari kayak gitu. Paling juga sehari 2 hari kesananya ada yang bolong. Iya. Di sunahnya Iya sih. itu Manusia ya di situ aja. Kenapa juga kita harus bikin tata cara ibadah yang lain gitu. Itu aja kita udah kesulitan. Terus cara berzikir yang dicontohkan oleh Rasul seperti apa, ya udah ikutin aja. Itu aja kita udah kecapean. Kok bikin yang lain? Nah ini makanya saya nggak aneh sih, ada ya sering beberapa ustadz datang minta tolong. Saya bingungnya ya setelah saya lihat sih sebetulnya kualitasnya belum nyampe ustadz ya sebetulnya jadi cuman orang menganggap dia ustadz. Iya, orang menganggap. Nah kalau ustadz yang beneran saya nggak yakin juga kalau mereka nggak bisa aja. Iya. Cuman kadang orang baru bisa ngaji dia nggak ustadz gitu. Karena penghormatan nggak masalah sih sebetulnya ya, karena menghormati. Cuman kadang dilihat ini dari sisi keilmuan belum nyampe nih saya bilang. Cuman saya nggak berani ngomong, takut nyinggung kan. Jadi dari pengalaman itu jadi saya ambil kesimpulan ternyata
ketika tauhid dan akidah kita nggak benar, nah jin-jin kafir ini gampang banget mengganggu kita. Iya. Walaupun levelnya ustadz, walaupun levelnya yang ini ya, yang jadi gampang ketika tauhidnya nggak benar. Iya. Gitu. Cuman yang saya temuin sih sebetulnya ini ustadz apa bukan ya? Orang manggilnya ustadz tapi menurut saya levelnya belum nyampe gitu. Iya. Level keagamaannya gitu. Jadi kayak tadi ada yang pintar ngaji nih, dipanggil ustadz, ya nggak masalah sih. Cuman dari sisi keilmuan belum nyampe, makanya ngajinya pinter, suaranya juga bagus, tapi di tempat gelap dia takutin gitu. Banyak lagi. Banyak Ustaz itu. Ya karena teman saya juga kayak gitu masalahnya. Nah, sekarang saya sih pengen ngebahas gini Pak Ji. Ini kan yang tema kita adalah jin, istilahnya jin Indonesia ya versus jin luar ya. Nah, ini yang saya akan tanya ini gini Pak Ji. Sebetulnya kan jin itu kan ada tingkatan-tingkatannya Pak Ji. Mungkin dari umur kali ya. Dari ininya, dari golongan, dari ada jenisnya juga sih. Jenisnya juga ya. Tapi kalau digambarkan saya cuma hanya melihat dari film-film, tapi dia juga diadaptasi dari kisah nyata ya. Ya. Mungkin pernah ada film apa tuh yang diadaptasi dari film luar negeri? Film apa tuh? Amarkan Setan. Bukan itu kan penyembah. Oh iya. Nah itu yang cerita tentang yang The Conjuring ya. The Conjuring. Nah itu kan katanya diadaptasi dari cerita nyata. Terus The Exorcism of apa sih, Emily Rose kalau nggak salah. Ya itu kan saya lihat di situ kenapa jin luar lebih ganas gitu. Lebih ganas dibandingin sama jin kita gitu loh. Nah, ini simpel nih. Ini pertanyaan orang. Saya nih mewakili orang-orang yang awam lah ya. Kok bisa begitu ya, katanya begitu Pak Haji. Nah penasaran kan? Iya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Ryan Ray Diskusi Senja.